luar ditantang masak. Oh my god, kok cuma masak mah kecil. Semua orang Indonesia tuh tahu ya, kalau aku itu pinter masak, aku multi talented ya kan. Semuanya tuh aku bisa. Cuman masak, lihat aja. Oh, kamu yang katanya jago masak. Yang jago masak yang di tahun 2015 ikutan kompetisi masak lalu dieliminasi. Ini siapa sih? Mulutnya kayak netizen deh. Tenang, buktiin aja dulu sama kita semua kalau Ya. kamu jago masak. Gimana kalau misalnya jadi host kita berdua? Ya. Jadi chefnya juga, Onur geser. Ya udah, siap aja kita geser aja ya. Ya, yuk. Lu buktiin lu bisa ngalahin chefnya ya. Bisa. Kita ke dapur sekarang ya. Yuk. Guys, dari hasil polling pemirsa setia Mendadak Chef, ternyata pilihan terbanyak adalah ikan. Kira-kira olahan ikan seperti apa ya yang akan dimasak oleh chef? Langsung aja check it out. Hai semuanya, hari ini kita akan membuat ikan sebelah. Nah, ikan sebelah ini saya akan bikin ikan gulung asam pedas. Perhatikan cara saya memfilenya. Yang pertama kita buang dulu bagian jeroannya. Korek ke bagian dalam, terus putuskan, terutama di bagian ini dia sedang bertelur, ya. Jadi kita buang semua bagian organnya pelan-pelan. Nah, keluar semuanya. Terus dengan tisu ini dibersihkan. Nah, dia masih banyak darah-darahnya, ini akan membuat amis. Jadi ini dibersihkan dulu, oke? Oke, selanjutnya mulai dari bagian ekor, ini diiris dulu seperti kayak gini. Nah, kita patahkan urat nadinya ke seluruh badannya. Terus bagian kepalanya juga diiris supaya oksidasinya tidak masuk ke dalam dagingnya. Ini kita harus iris tepat di bagian sini. Jadi masuk pisau bagian ujungnya. Terus diiris sampai ke bagian kepalanya. Nah, bagian inilah yang pelan-pelan nanti kita akan masukin si pisau. Pelan-pelan pisau akan masuk sampai ke bagian paling kirinya. Oh, tuh, bisa nggak tuh? So, tapi tulangnya. Oh my god, rapi banget ya. Banget. Kamu tuh memang excellent chef, bagus. Oke, jadi ini tuh kita lihat tuh bagian tulangnya ya. Jadi ambil, oke kayak begitu. Terus dipotong ke bagian mengarah ke bagian bawah. Jadi kita nggak mengiris dagingnya, tapi kita ngambilnya dari bagian bawahnya, terus sampai ke bagian tengah. Nah, seperti kayak gitu. Terus dari ekor menuju ke bagian kepalanya. Nah, ini bagian siripnya. Jadi ambil sini, ambil sini, ambil sini, diiris, terus ke bagian situ. Jadi dia sudah bisa kebuka. Oke, nah seperti kayak gitu. Kita lanjutkan ke bagian sininya. Oke, jadi nanti kita penampilannya memakai si tulangnya ini. Jadi tulangnya ini nanti kita akan goreng, kita akan taruh filenya di dalamnya. Oke, jadi ini digaramin dulu sampai ke bagian kepalanya, terutama nih bagian siripnya. Bagian sirip ini sangat-sangat enak. Oke, seperti kayak gitu. Terus kasih tepung maizena. Nah, taburin aja. Terus balurin ke semua bagian. Oke, terus bagian dalamnya, bagian ini juga tepungin yang rata, persis sama kayak tadi. Jadi ini tinggal digoreng, masuk ke dalam minyak yang panas. Digoreng aja sampai warnanya keemasan. Nah, masukin kepala dulu, biarkan kepalanya nih agak masak bentar. Nah, kalau kepalanya udah, setidaknya udah nggak terlalu mentah, baru dorong bagian. Oh, tekniknya gitu. Oh, kepalanya dulu. Kepala dulu, badan, ya. Terus masuk lagi buntut lagi. Wih. Tinggalin aja selagi kita akan bikin si filenya, kita akan isi dalamnya, kita gulung lalu kita panggang. Ini dia caranya. Nah, ini udah dapetin satu file. Nah, ini filenya dibuang dulu bagian perutnya. Jadi cara irisnya pelan-pelan masuk terus mengarah ke atas. Oke? Terus mengarah ke atas lalu dibeset. Nah, seperti kayak gitu. Jadi dia kepotong. Oke?
Setelah itu dibuang bagian kulitnya. Caranya pakai pisau lain, pisau biasa aja. Sisinya masuk, seperti kayak begitu. Dibeset kanan kiri. Jadi jangan sampai gagal. Oke, sudah sampai ke ujung. Nah, jadi Woi, jadinya bagus banget file ikan. Ini hanya orang tertentu nih ya. Aku kalau gitu kayak ini kayak ingat masa lalu deh gitu. Tapi jangan usah ceritain jangan. kita ambil tulangnya. Tuh, ini ada tulang. Setelah itu ambil jeruk limau. Ini diiris. Nah, bersihin supaya amisnya hilang. Oke. Nah, ini balurin supaya amisnya hilang. Bagian belakang juga. Oke, sekarang di tangan saya ini ada mentega yang sudah dilelehkan. Oke. Terus ini kita tambahin perasan dari lemon. 1, 2, dan sedikit lagi 3. Terus ini di mix. Tuh, campur butter sama lemon, Ya, butter lemon. dioles. Nah, ini nanti waktu dipanggang warnanya akan jadi lebih bagus. Nah, diolesin juga semua bagian. Ini penting banget. Nah, selagi kita menunggu, panaskan oven. Suhunya 180 derajat, kita akan panggang sekitar 20 menitan. Untuk isiannya, nah yang pertama kita akan campur-campur di sini. Nah, di sini ada kani stick, ya. Jadi kepiting imitasi. Ini disuir-suir. Nah, ini setelah semuanya sudah disuir-suir, nah kita masukin bumbunya, tepung roti. Setelah itu masukin mayones, 3-5 sendok makan. 1, 2, 3, 4 dulu. Terus masukin ini kecap Inggris sekitar 1 sendok teh. Bubuk bawang bombay setengah sendok teh. Diaduk sampai semua bahannya menyatu dengan baik. Kasih sedikit lada hitam. 1 cubitan. Oke, begitu. Terus diaduk lagi. Jangan lupa ini ditambahin sedikit garam. 1 cubitan. Jadi nanti teksturnya, nih saya kasih lihat. Tuh, semuanya nempel dengan baik. Ambil isinya. Terus tebar, ya. Nah, ambil daun kemangi. Hanya 2 aja. Setelah ini digulung aja. Seperti kayak begini. Kita akan belah 2, lalu kita berdirikan. Oke, iris tipis-tipis. Oke, iris yang gitu. Terus diberdirikan dan rapikan menjadi bentuk bunga. Tabur sedikit bubuk cabai atau bubuk paprika. Nah, biar ada warna. Oke, masukin ke dalam oven kira-kira 20 menit, suhu 360 derajat Celcius. Nah, sekarang kita bikin sausnya. Jadi, ikan ini enak banget dengan kuah asam pedas. Pasti segar banget. Caranya gampang banget. Ambil food processor, terus ambil bumbu-bumbu kita. Di sini ada bawang merah, bawang putih dulu, ya. Jadi ini iris-iris kasar aja. Penting ini bisa masuk ke dalam food processor. Oke, ini sudah semua. Kasar aja masuk ke dalam sini. Sekarang kita tambahin kemiri, tapi kemirinya sudah digoreng. Oke. Nah, setelah itu ambil kunyit. Ini sekitar 4-5 cm. Terus jahe. Iris saja cabai merah keriting dan cabai rawit. Oke, kasar aja. Di sini kita masukin minyak supaya nanti dia bisa di blender. Ini isi sekitar 1/3 dari tingginya dulu. Terus kita tambahin sedikit garam dan gula. Blender sampai halus. Oke. Nah, nggak usah ditambahin minyak dulu, karena masih ada minyak tadi dalam adonan bumbunya. Tumis sampai sedikit berubah warna. Selagi kita menunggu, ini kita potong-potong bahan-bahan pelengkapnya.
Di sini ada serai. Diserai, buang bagian bawahnya. Oke, 4 jari, potong, sama 4 jari juga, potong, terus digeprak, terus dimasukin ke sini. Daun citrus ini adalah daun jeruk, saya taruh sekitar 4 sampai 5 biji. Tomat hijau kita belah bagi 4. Tumis saja. Jangan lupa, ini kita siapin. Nah, ini bahan utamanya nggak bisa diganti. Ya, cari ke pasar pasti ada namanya belimbing wuluh. Masuk. Setelah sudah berkaramel, aromanya harum, warnanya sedikit kecoklatan, masukin aja air. Airnya dimasak sampai dia agak berkurang. Nah, kalau semuanya sudah layu, meresap semuanya, kita saring. Diperas-peras, ingat ya. Sip. Oke, garam sedikit aja. Dan gula, cita rasanya. Masukin SP. Nah, terus, ini di whisk. Oh, jadi kental tuh, iya. teksturnya semakin kental. Oke, ini sudah. Sekarang kita lihat ikannya. Wow, nice color. Nah, ikannya matang sempurna. Dalamnya pasti juicy. Sekarang tinggal penyajian. Itu udah mulai ada lubang tuh. Hati-hati. Udah ada lubang tuh. Tuh, ada lubang, ada lubang. Makanya jangan ngomong aja nggak apa. Potongnya salah, kenapa begitu?